Acara ini didukung oleh Saya Widya Bhatiar, saya ibu rumah tangga. Kebetulan saya juga seorang karyawan swasta. Kebetulan anak-anak saya itu suka sekali akan dimsum. Nah, kali ini saya pernah mencoba sih sebenarnya dimsum itu isinya sayuran. Kenapa saya pilih itu? Karena saya ingin anak-anak saya lebih banyak memakan sayuran. Dan ternyata mereka menyukai juga. Jadi hari ini saya mencoba berbagi. Lalu menu yang kedua, saya mencoba buat sesuatu yang lain yang biasanya cendol itu kita minum dengan variasi es dan dingin-dingin. Kali ini saya ingin membikinnya dengan puding. Tetap dingin juga, tapi ada kenyal-kenyal dan dia jadi memperlancar lah untuk pembuangan air kita. Halo Mama di rumah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali dapur Mama kembali hadir bersama saya, Mama Widya Bhatiar, dan saat ini saya akan membagikan dua resep andalan keluarga saya, yaitu dimsum rainbow dan puding cendol jelly. Seperti apa? Yuk Mam, kita lihat. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama pasti kulit dimsumnya, wortel, labu siam, bawang bombay, nanti yang dicincang halus, jamur. Lalu ada tahu, tepung terigu, tepung tapioka, minyak wijen, lalu ada kaldu jamur, garam, lada halus atau lada bubuk, bawang putih, saus sambal, saus tomat, dan air. Oke Ma, untuk isinya kita siapkan ya. Wortel yang sudah dikupas lalu dicuci bersih, kita parut. Kenapa saya parut? Biar ada teksturnya ya, jadi dia bertekstur agak sedikit besar, tapi dia tidak tebal. Selanjutnya kita parut juga labu siam yang sudah dikupas. Gunanya labu siam ini dia akan melembutkan. Jadi nanti ketika isiannya ini sudah kita gabungkan, si labu siam ini akan tetap menjadi lembut atau lembek, jadi tidak keras ya, seperti ini hasilnya. Mama kasih sedikit garam, kita adukkan dan diamkan sejenak. Setelah itu diperas airnya. Selanjutnya kita potong halus ya Ma untuk jamurnya. Saya pilih jamur kuping ini, dia kan teksturnya sedikit kenyal. Nah, ketika sudah direbus, dia akan berasa krenyes-krenyes. Nah, seperti itu. Dan jangan salah ya, jamur kuping ini baik untuk pencernaan. Kalau misalkan, saya nggak mau jamur kuping, saya maunya jamur kancing atau jamur merang ya, yang putih besar itu juga boleh. Oke Ma, ini ada tahu ya, kita buat isiannya. Jadi kita dapat proteinnya nanti dari tahu ya Ma. Oke, ini kita haluskan.
kita masukkan tepung tapiokanya 3 sendok makan. Lalu tepung terigunya untuk mengikat cukup 2 sendok makan saja. Setelah itu ada bumbunya dulu kita masukkan. Minyak wijennya 3 sendok makan. Ada kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu garam 1 sendok teh. Lada jika tidak mau pedas hanya cukup 1/4 sendok teh saja ya. Lalu bawang putih 4 siung yang sudah saya haluskan tadi ya. Kita aduk dulu rata. Setelah itu kita baru masukkan sayurannya mah. Siap. Wortelnya kita sisakan ya mah, nanti untuk atasnya supaya dia terlihat cantik. Nah, untuk jamur tidak kita masukkan, nanti dia kita bikin jadi 2, yang satu isiannya ada jamur, yang satu kita buat original. Kita siapkan kulitnya ya Ma. Tadi saya pakai kulitnya yang berwarna-warni. Nah, ini kulitnya kita kasih air dulu sedikit Ma, supaya dia lemas. Lalu kita kasih isiannya. Untuk isiannya tergantung Mama mau buatnya besar atau yang mini. Ya. Lalu kita lipat seperti ini dan kita jejakkan supaya dia nyatu. Nah, atasnya kita kasih wortel hiasannya. Nah, cantik ya Ma, imut-imut. Si dimsum ini selain isinya sayuran, dia juga memiliki warna-warna yang menarik sehingga si anak-anak kita ini suka. Nah, saya contohkan untuk yang isiannya jamur ya Ma. Ini tadi kita sisihkan isian yang sudah kita buat, lalu kita tambahkan jamur. Nah, jadi jamurnya ini ada di dalam dan ada juga nanti di atasnya atau di luarnya. Oke, kalau sudah tercampur rata, kita isikan ya Ma. Jangan lupa dioles air supaya merekat dan tidak keras kulitnya tadi. Lalu kita ambil isiannya. Nah, untuk atasnya supaya bisa membedakan, kita kasih jamur yang dipotong-potong halus. Oke, kita selesaikan sampai dengan isiannya habis ya Ma. Ini jangan lupa untuk pinggir-pinggirannya kita kasih minyak goreng ya sekelilingnya sebelum masuk dalam kukusan ya Ma. Kenapa? Supaya ketika kita mengukusnya kulit satu dengan yang lainnya tidak menempel. Susun ya Ma. Jangan lupa yang tadi pinggirannya sudah kita kasih minyak sekelilingnya ya. Oke, kalau sudah kita tutup, kita tunggu 10-15 menit. Mam, sembari kita tunggu si dimsum matang, kita tumis bumbunya ya untuk sausnya. Kita panaskan dulu wajan, lalu kita kasih sedikit minyak goreng. Lalu kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang halus. Kita tumis dulu sampai dia harum ya Ma. Kalau sudah harum, kita masukkan bumbunya. Ada kaldu jamur sedikit. Lalu ada garam.
kasih air dulu sedikit. Masukkan saus tomat, lalu saus sambal. Nah, kalau untuk saus sambal selera ya. Kalau mau pedas boleh agak banyak, tapi kalau tidak mau terlalu pedas boleh juga hanya sedikit. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Aduk, kita masak sampai dengan sedikit mengental dan mendidih. Spesialnya isinya dari sayuran. Kan biasanya anak-anak itu sedikit agak susah memakan sayuran. Jadi terinspirasilah saya untuk membuat dimsum isi sayuran. Dan lebih menariknya lagi, kita buat kulitnya berwarna-warni. Tapi semua juga warnanya dari sayuran. Nah, ini dia ya Mama, dimsum rainbow isi sayuran. Isinya pasti sehat, pasti bermanfaat untuk tubuh kita. Dan yang sudah pasti disukai oleh anak-anak kita. Selamat mencoba ya Mam ya. Masih di dapur Mama bersama saya, Mama Widya Bahtiar. Untuk menu kali ini, saya akan membuat sesuatu yang spesial. Biasanya kita kalau cendol itu diminum, Ma. Tetapi kali ini saya ingin membuatnya sedikit berbeda, yaitu dijadikan puding. Jadi dingin-dingin, tapi kita makan ya, bukan kita minum. Bagaimana caranya? Yuk Mam, kita siap-siap. Agar-agar, lalu jelly, tepung maizena, gula kelapa bubuk, gula merah yang diiris halus ya, lalu gula pasir, ada pasta pandan, santan, air, dan sebagai pelengkapnya untuk lebih harum kita pakai daun pandan. Oke Ma, yang pertama kita buat adalah cendol tapi dari jelly sehingga dia nanti hasilnya bening. Oke, kita masukkan jelly, lalu saya kasih agar 1 sendok teh saja untuk lebih agak keras ya atau agak padat. Gula cukup sekitar 4 sendok saja, jadi tidak terlalu manis karena nanti pudingnya sudah manis yang kita buat. Lalu ada 500 ml air, jadi dia lebih kental dari biasanya yang seharusnya kita buat ya Ma, supaya ketika diparut si jelinya ini menjadi padat. Lalu kita kasih pewarna hijau atau pasta pandan. Nah Mama bisa buat sendiri pasta pandannya, ini dari blenderan daun pandan dan daun suci Ma, itu juga bisa kita gunakan ya. Oke, kita masak sampai dengan mendidih. Jangan lupa diaduk ya Ma. Awalnya sih pengen buatnya cendol itu malam. Nah nyari cendol malam-malam tuh kan nggak ada. Kebetulan saya ngelihat jelly. Saya berpikiran gimana caranya supaya berbentuk jelly yang tanpa kita harus cari tukang cendol gitu. Nah ya udah, terinspirasilah saya membuat cendol dari jelly biar mirip-mirip. Saya kasih daun pandan lalu saya parut. Oke, sudah mendidih ya Ma. Ini saya matikan. Kita tuang ke dalam pinggan anti panas. Dia hanya untuk mencetak saja. Nanti kita parut ya Ma untuk cendolnya ini. Oke, ini saya tuang. Nah, ini kita diamkan sampai dia membeku. Setelah itu kita persiapan untuk membuat puding santannya. Oke Ma, kita lanjutkan untuk membuat puding santannya ya. Ini ada 1 bungkus agar-agar bening,
Lalu 1 sendok teh jelly. Kenapa harus ditambah jelly? Saya ingin selalu hasilnya itu si puding ini berasa kenyal-kenyal, tapi dia tetap lembut. Lalu ada gula pasir. Lalu saya tambahkan santan. Kita masukkan 1 buah daun pandan. Aduk dulu sebelum kita nyalakan kompornya. Oke, kita aduk. Ingat ya Ma, kalau kita memasak puding santan jangan ditinggal karena santan itu mudah pecah. Jadi harus terus diaduk supaya nanti hasilnya jadi cantik. Oke, ini maizenanya kita masukkan ya Ma. Udah mulai panas pudingnya. Nah, kita aduk sampai dengan mendidih. Maizena itu sifatnya dia menggumpal kalau di bawah. Nah, kadang-kadang kita ini kalau mengaduk itu tidak sampai bawah banget. Kenapa? Jadi kita taruh di terakhir supaya si maizena ini dia cepat larut dan langsung tidak menggumpal di bawahnya. Jadi tidak sempat ada bau-bau gosong gitu di bawah. Maizena itu sifatnya mengikat air sehingga nanti puding yang kita hasilkan tidak mudah mencair atau tidak mudah berair ketika sudah dikeluarkan dari lemari es. Ya, itu fungsinya ya, selain dia melembutkan si puding. Oke Ma, ini sudah mulai menghilang sedikit ya uapnya. Kita masukkan dulu ke dalam ini sedikit-sedikit untuk lapisan bawahnya supaya nanti cendol jelinya ini dia menyatu. Nah, kita masukkan segini, ini ya hasilnya ya yang sudah kita parut memanjang. Jadi kalau untuk memarut selera Mama ya. Oke, kita masukkan rata ya Ma ke dalam si puding putih tadi atau puding santannya. Sudah, kita aduk sedikit, kita masukkan lagi, tuang di atasnya. Jadi kita bergantian ya supaya dia merata nanti hasilnya. Begitu kita potong, di setiap potongannya ini dia ada jelly cendolnya. Oke Ma, ini kita dinginkan dulu sampai membeku. Setelah itu kita siapkan untuk lapisan atasnya yaitu puding gula merah. Oke Mama, selanjutnya kita buat untuk puding gula merahnya. Kita masukkan 1 bungkus agar putih, lalu kita kasih 1 sendok teh jelly. Nah, kali ini saya pakainya gula merah ya Ma, yang sudah diiris halus. Lalu saya tambahkan dengan gula kelapa halus, atau kalau Mama tidak punya di rumah, kita bisa pakai dengan gula pasir biasa. Santan. Jadi kalau mama-mama di rumah sedang mengurangi penggunaan santan, ini bisa juga kita pakainya susu cair ya. Jangan lupa kita masukkan 1 buah daun pandan dan kita siapkan maizena yang kita cairkan. Tapi masukkannya nanti ya Ma. Kita sisihkan dulu. Oke, kita masak sampai mendidih ya Ma. Ma, ini sudah mulai mau mendidih. Kita masukkan maizena yang tadi ya, lalu kita aduk rata dan kita masak lagi sampai dengan mendidih. Oke Ma, ini yang tadi dia sudah mengeras. Jangan lupa kalau lapisannya mau
tidak lepas saat kita menuangkan dengan yang puding santan ini atau puding gula merah. Ini kita tusuk-tusuk ya, Ma. Kenapa? Supaya ada rongga udara yang menekan ke bawah sehingga dia tidak akan lepas nanti lapisannya. Oke, tidak perlu banyak, yang penting ada rongga udaranya. Kita tuang pelan-pelan sampai dengan penuh. Oke, Ma. Setelah semuanya kita tuang, kita dinginkan sampai dengan membeku. Untuk pelengkapnya saya buatkan fla ya, dari santan juga karena kita semuanya sudah santan ya. Lalu ada gula pasir, sedikit garam, jangan kebanyakan nanti asin. Lalu kita kasih 1 sendok makan maizena, kita cairkan dengan air. Kita masukkan, kita masak sampai mendidih ya, Ma. Nanti dia akan sedikit mengental. Kalau fla tidak perlu terlalu kental sekali, jadi bisa dituang di atas pudingnya nanti. Tara, ini ya, Ma, puding cendol jelinya yang sudah dingin dan sudah mengeras. Sekarang kita siapkan untuk penyajiannya yang ditambah dengan fla santan tadi. Kalau minum cendol dengan es terus kasih gula sudah biasa ya. Sudah banyak yang buat, sudah banyak yang melakukannya, memang itu sudah lumrah istilahnya ya, sudah biasa. Nah, saya cuma berpikir bagaimana caranya kita membuat satu kudapan yang lain daripada yang lain. Kalau puding itu kan istilahnya dia modern. Nah, gimana caranya kita membuat satu makanan yang modern tapi dari yang tradisional? Maka saya padukanlah nih, sedikit berbeda tapi tetap ada tradisionalnya. Nah, ini ya, Ma, hasilnya terlihat ya. Bening dari cendolnya berwarna hijau. Jadi perpaduan warnanya sempurna sekali, hijau, putih, dan ada rasa gula merahnya pasti. Tada! Ini dia loh, Ma, hasilnya puding cendol jelly. Selain sehat, baik juga untuk pencernaan. Jangan lupa ya, Ma, dicoba membuatnya, bikin hati senang untuk anak-anak tercinta dan keluarga di rumah. Dua resep sudah saya bagikan untuk pemirsa Dapur Mama. Yang pertama adalah dimsum rainbow isi sayuran, dan yang kedua puding cendol jelly. Jangan lupa saksikan terus Dapur Mama. Saya Widya Batiar, terima kasih. Sampai jumpa.